Maka saya sering teringat apa yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Baban Ahmad Jihad Sofia Buana Arifin, Allahumma gfirlah. Beliau sering menyampaikan kepada saya khususnya dan kepada teman-teman di DPP bahwa Suryalaya itu adalah pesantren Thariqah. Saya ulangi, beliau sering menyampaikan bahwa Suryalaya itu adalah pesantren Thariqah, bukan pesantren hikmah. Apa maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamat mubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, wabil khusus ikhwan dan akhwat pengamal TKN Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya dengan Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Kalau kita mendengar tentang Thariqah atau tasawuf, sering kita mengkonotasikan, mengartikan, punya persepsi atau prasangka yang salah. Seolah-olah kita ingin memiliki kesaktian, memiliki kedikdayaan, atau kemudahan-kemudahan dalam hal segala sesuatunya. Tujuannya itu. Padahal itu salah besar. Bahwa Thariqah atau tasawuf adalah ilmu cara untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencapai makrifat atau kenalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pengamal Thariqah pasti memiliki doa yang sering kita baca, yaitu Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya engkaulah yang aku maksud, engkaulah yang aku tuju, warido kamatlubi, dan hanya engkaulah yang aku minta keridoan, dan a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, dan tunjukkanlah, mudahkanlah, sampaikanlah agar saya dapat mencintaimu. Nah, ini adalah bingkai suatu amalan Thariqah, khususnya TKN Pondok Pesantren Suryalaya, bahwa tujuan kita mengamalkan baik itu amalan harian, zikir jahar, zikir khofi, kemudian amalan mingguan, khotaman, amalan bulanan, yaitu manakiban, dan amalan tahunan, ziarah kubur, atau riadoh-riadoh lainnya. Itu kita niatkan hanya minta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita memang ada di dunia, perlu memiliki kemudahan-kemudahan dan keberkahan rezeki dan sebagainya, dan kemuliaan dan derajat tinggi. Namun itu adalah perlu diniatkan setelah minta keridoan. Saya teringat dari ceramah dari Kiai Asep Cianjur, bahwa beliau mengatakan boleh saja kita meniatkan sesuatu hal keduniaan, tetapi keridoan Allah itulah ada di atas. Jadi jangan sampai kita mengamalkan Thariqah tapi ingin niat keduniaan dulu. Nah, ini yang keberapanya di belakangnya. Abah Anom telah memberikan atau telah menuliskan di pintu gerbang di Pondok Pesantren Suryalaya. Dan ini menekankan juga kepada calon pengamal Thariqah yang ingin belajar Thariqah di Suryalaya dan datang ke Pondok Pesantren Suryalaya, maka pastikan itu ada pintu gerbang Suryalaya. Selamat datang Suryalaya. Kemudian ada makamnya ke dalam, ada Masjid Sirul Asror.
Dan disitulah tempat bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kalau sekiranya teman-teman kaum muslimin dapat info dari medsos atau seseorang yang menunjukkan Suryalaya, tetapi setelah sampai tidak ada makam Abah Hanom, tidak ada makam Abah Sepuh, itu dipastikan adalah Suryalaya palsu, dan itu bukan Suryalaya, walaupun dia mengaku-ngaku Suryalaya. Dan mursidnya juga, yaitu Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ayo kita simak penjelasan dari ceramah kuliah subuh. Kalau kita masuk ke gerbang pondok pesantren Suryalaya, di depan madrasah itu ada tulisan hadhil madrasah hifdut thariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah. Hadhil madrasah hifdut thariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah. Madrasah ini tempat membuka, tempat bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dan itu Bapak Ibu Ikhwan semua, itu dijadikan visi pesantren Suryalaya. Kalau kita merujuk ke tanbih wasiat Guru Agung Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, di situ ditulis bahwa tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kalau melihat dua fakta itu, yang pertama adalah tertulis di tanbih, yang kedua juga tertulis di pintu, di atas pintu madrasah. Secara pribadi, ikhwan akhwat, saya optimis bahwa Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya akan terus dan tetap lestari di sini. Amin. Sebuah fakta yang sulit untuk terbantahkan. Nah, bersyukur alhamdulillah kita semua sudah dan sedang dan insya Allah akan terus mengamalkan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Karena kita sudah mengamalkan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, maka sejatinya kita paham bahwa dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itu ada yang disebut dengan asas dan tujuan TKN. Tentu bagi para mubaligh, para mubalighah, para ustadz, para dosen, para guru, ini bukan hal yang baru. Tetapi mungkin diantara kita karena terlalu sibuk lupa untuk membaca itu. TKN Suryalaya itu memiliki asas dan tujuan, dan asas tujuan tersebut itu ditulis oleh pemirsa Abah. Saya menukil, silakan dicari di web Suryalaya. Jadi kalau mencari informasi-informasi tentang TKN Suryalaya, carilah dari situs-situs, carilah dari sumber-sumber yang jelas. Salah satunya adalah saya merujuk di web suryalaya.org.
Di situ ditulis pada tanggal 10 November 1960. Pangersa Abah Kyai Haji Ahmad Sohibul Wabatajul Arifin, beliau menyebut bahwa asas tujuan tekian itu ada 3. Yang ketiga asas tujuan itu, ikhwan akhwat semua, itu tertulis dalam kalimat ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Beliau menulis di situ bahwa kalimat ini, doa ini wajib dibaca oleh ikhwan TKN Suryalaya minimal dalam berzikir 2 kali. Yang pertama ketika mau zikir, ketika zikir jahar. Yang kedua ketika zikir khafi. Beliau menulis di situ dari kalimat ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, dan ini menjadi ajas tujuan dari TKN Suryalaya, itu dibagi menjadi 3 hal yang pokok. Yang pertama adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, zikir, khotaman, manakib, sholat sunat, ziarah, tawasul, ngaras, dan lain sebagainya, termasuk riyadhah, termasuk rabithah, tidak boleh keluar dari tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering teringat apa yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Baban Ahmad Jihad Sofia Buana Arifin, Allahumma ighfirlah. Beliau sering menyampaikan kepada saya khususnya dan kepada teman-teman di DPP bahwa Suryalaya itu adalah pesantren thariqah. Saya ulangi, kalau keliru mohon nanti diluruskan oleh DPP. Beliau sering menyampaikan bahwa Suryalaya itu adalah pesantren thariqah, bukan pesantren hikmah. Apa maknanya? Suryalaya mengajarkan, guru kita mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengamalkan amalan TKN itu tidak boleh didasari, tidak boleh bertujuan untuk mencari di luar asas tujuan TKN. Salah satunya adalah taqarrub ilallah. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka tujuan kita bukan ingin kaya, bukan ingin naik jabatan, tetapi kalau merujuk ke asas tujuan TKN, yang pertama adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwan akhwat rahimakumullah, sebab tidak sedikit ada di antara kita, bisa jadi di antara termasuk saya sendiri, datang ke Suryalaya teh hoyong beunghar, datang ke Suryalaya teh hoyong dagang laris, datang ke Suryalaya teh hoyong taneuh payu, datang ke Suryalaya teh hoyong nikah deui, geus hiji hayang 2, bukan nikah maksudnya, 2 kali naik haji. Mohon maaf, itu keliru kalau kita merujuk ke asas tujuan. Satu adalah taqarrub ilallah. Pengersa apa menjelaskan? Mendekatkan diri kepada Allah dalam jalan ubudiyah, yang dalam hal ini dapat dikatakan tak ada satupun yang dapat menjadi tirai penghalang antara abid dan mahbub.
antara khaliq dan makhluk. Jadi kita bisa taqarrub ila Allah melalui jalan ubudiyah, melalui jalan ibadah. Sekali lagi mari kita bermuhasabah. Kita datang ke Suryalaya, kita ikut menagih, kita ikut dzikir, kita ikut taman, tidak semata-mata tujuan yang lain kecuali satu, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iwanawat rahimakumullah, asas tujuan dari TKN Suryalaya adalah menuju jalan mardhatillah waridhaka matlubi. Yang kita cari adalah keriduan Allah. Ketika Allah sudah meridho terhadap kita, maka insya Allah segala sesuatu pun akan Allah berikan kepada kita. Kuncinya apa? Ridho Allah. Mudah-mudahan tidak salah. Mohon izin kalau salah silakan diluruskan. Kita tahu bahwa ada malaikat yang menjaga tugas menjaga neraka, malaikat Malik. Tapi di lain pihak ada malaikat yang bertugas untuk menjaga surga, namanya malaikat Ridwan. Bapak Ibu pernah mendengar, ini kelakar saya, mudah-mudahan tidak termasuk seul adab, pernah mendengar gak malaikat Malik dan Ridwan ngobrol ingin gantian? Malik misalnya, Wan yuk gantian dengan saya, panas di neraka. Pernah dengar gak Bapak Ibu? Gak. Pernah menemukan dalil itu gak? Kenapa malaikat Malik enjoy, nyaman di neraka? Karena dia melaksanakan tugas didasari dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Ikhwan Suryalaya, kita bukan takut neraka. Kita bukan takut neraka. Kita ibadah bukan semata-mata untuk mencari surganya Allah, tapi yang kita cari sesuai dengan asas tujuan TKN Suryalaya. Yang pertama adalah taqarrub ila Allah. Yang kedua adalah mardhatillah, mencari keridhaan Allah.